Saya jongkol sambil makan juga. Pas itu saya disapa sama bapaknya si Desi itu. Kamu tadi tanya diam aja. Saya mah cuek ya. Soalnya lagi dongkol. Dari tadi kamu ada di sini, kata bapaknya si Desi nanya ke aku ya. Iya, iya bapak, emang kenapa? Nah, cing wae, kenapa diam aja? Nah, ada saya nggak nanya, dalamnya kayak gitu. Padahal saya bukan nggak nanya, lagi dongkol, malu. Kejadian rok saya tersingkap itu, bisa ada dongkol, malu. Dia pikir bapaknya si Desi itu saya tuh jutek, cuekin dia gitu, nggak nanya waktu ketemu di pesta itu. Bukan cuek gak nanya, tapi hati saya lagi dongkol, gemes, marah gitu, malu karena rok saya disingkap sama angin, jadi paha saya kelihatan banget ya. Aduh, aku malu banget, muka aku mau ditaruh di mana, kurang ajar. Gemes saya kalau tahu kalau saya seorang indigo ya, kalau tahu itu yang menyingkap tubuh aku nih, rok aku, saya mau sikap mau ditangkap itu mungkin kalau saya punya kemampuan ya, mau saya hajar itu tuh si hantu kurang ajar gitu. Tapi saya juga kan, feeling saya sih bukan nuduhnya, aku curiganya mungkin itu si kelakuan si Desi ya, hantunya si Desi yang gangguin saya kayaknya tuh. Iya, saya mah yakin si Desi. Apalagi saya dengar ini adik ipar pernah katanya itu si Desi yang meninggal itu menampakkan loh ada di rumah mama aku, bilangnya begitu. Nah, oh ya benar iya, adik ipar dia bilang ke aku itu cuma si Desi menampakkan ada di ruangan kamar kosong gitu gitu, bilangnya begitu adik ipar. Yang mana yang pernah nginap itu siapa? Nah, pas ya iya itu si Desi. Nah, ya. Nah, saya juga berpikir jangan-jangan itu anginnya jelmaan si Desi, nah, yang nyingkapin rok aku itu waktu di pesta. Nah, soalnya kan ya pengantin yang itu si pengantin ya masih sepupunya si Desi juga. Nah, saya yakin nih itu angin jelmaan si Desi yang menyingkapin rok mini aku itu, yang ajar lah. Kalau benar itu si Desi ya, bukan makhluk lain gitu yang gangguin yang mempermalukan aku itu. Nah itulah, begitulah kejadian nyata saya dipermalukan oleh angin gaib ya, hantu, jelmaan hantu yang menyingkapin rok aku, sehingga tersingkap paha aku kelihatan. Aduh, untung kelihatannya sama sepupu yang wanita, coba bukan oleh dilihat sama yang cowok. Nah itu, begitulah kejadian yang saya alami. Hai guys, kurang ajar. Angin mempermalukan saya ya, aku di tempat pestanya. Astaga ya Allah, ya Robi, kurang ajar. Aku dapat kesialan, dipermalukan, paha aku tersingkap kelihatan paha aku. Aduh, malu aku, ditaruh di mana muka aku ini, kurang ajar. Kalau tahu ya saya bisa melihat hantunya. Tapi saya curiga itu kelakuan si Desi yang udah meninggal. Nah itulah guys, pengalaman saya tidak nuduh, tapi saya feelingku mengatakan itu kerajaan si Desi. Orang yang pernah menginap di rumah mama aku, dia itu meninggal. Meninggalnya juga ya gak jelas itu penyebabnya apa ya gitu. Entah bunuh diri atau gimana nggak tahu. Mungkin ada orang tuanya sembunyikan sesuatu ya,
itu orang tuanya deket sama mama aku gitu. Dah waktu meninggalnya juga bepergian, nggak pulang ke rumah orang tua, tahu-tahu udah jadi mayat gitu. Terus sebelum meninggal juga dia wajahnya berubah seperti kuntilanak. Nah itulah jadi kejadian sebelum dia meninggal ya. Nah itu dia sih waktu nginap di rumah mama aku juga memang orangnya rese sih. Ya itu rasanya dengan yang datangnya penyakit aneh itu, suka menjerit-jerit, apa, seperti kesurupan ya, histeris gitu. Nah itu kadang kalau udah normal ya biasa ngomongnya normal gitu dong. Kadang suka ngobrol masuk. Nah begitulah ya, kisah nyata aku ya, dipermalukan oleh angin jelmaan makhluk gaib ya, bukan angin biasa. Mempermalukanku menyingkap rok mini sehingga tersingkap kelihatan paha aku. Kejadian di tempat pesta sepupuhnya si Desi itu yang telah meninggal ya. Nah itulah saya merasa curiga, feelingku mengatakan pasti itu kerjaan hantunya si Desi. Saya nggak nuduh, cuma curiga aja, mungkin itu kerjaan si Desi mempermalukan aku, menyingkapkan rok mini jadi kelihatan pahanya sama orang lain. Nah di situ. Nah walaupun saya tidak melihat, tapi feelingku kuat gitu, tahu itu kerjaan si Desi. Tidak mungkin makhluk lain mengganggu, mempermalukan saya, nggak punya makhluk gitu. Soalnya sebelum meninggal juga itu si Desi ya kelihatan nggak membenci aku gitu, kayak nggak suka sama saya gitu. Kalau ditanya juga nggak pernah dijawab gitu. Loh emang saya dosa apa gitu, emang orangnya aneh gitu. Oh iya, dia itu suka sama kakak saya gitu, yang duda gitu. Ya tidak mungkin lah, gimana ya kan, soalnya kan kakak saya ini kan ada hubungannya dengan si Desi itu sebagai paman dan ponakan gitu. Kakak aku ini sebagai pamannya si Desi gitu. Nah itulah, jadi tidak mungkin lah ya mau gitu kakak aku gitu sama si Desi gitu ya, nggak mungkin. Karena itu kali ya dia membenci, nggak suka sama saya, karena si Desi itu kan kepengen nikah sama kakak aku yang duda gitu. Kakak aku itu sama aku satu ibu beda ayah. Nah itu masa sih ponakan suka sama paman gitu ya. Nah itu soalnya kan mama aku ini hubungannya dengan si Desi itu sebagai nenek ya. Soalnya kan kakeknya itu bapaknya kakak saya mungkin ya udah meninggal gitu. Kakak aku sama aku ini satu ibu beda ayah. Nah itu bapaknya meninggal. Nah jadi ada hubungannya. Jadi bapaknya kakak aku sama si Desi itu ada hubungannya, hubungan saudara sepupuh gitu ya, enggak sangat dekat banget. Soalnya kan mama aku dulunya kan menikah sama bapaknya kakak aku. Kakak aku kan punya ayah yang udah meninggal. Nah gitu. Terus mama aku kan janda, tinggal mati, nikah sama bapak aku sebelum aku lahir gitu. Nah itulah istilah keluarga ya. Nah, mungkin penyebabnya itu si Desi nggak suka sama saya, balik nggak suka sama mama saya. Karena apa, dia nggak jadi sama
kakak aku. Si Desi itu suka sama kakak aku gitu. Padahal kakak aku itu pamannya gitu. Gitu. Suka sama dia, tapi nggak jadi, nggak boleh. Soalnya masih ada hubungan saudara, nggak boleh lah keponakan pengen nikah sama sama paman gitu. Mungkin penyebabnya itu kali ya. Nah itu. Nah, sejak dia si Desi waktu nginap juga sampai ke balik ya pulang, tapi pulangnya nggak ke orang tua, dia kabur, mungkin berada di tempat lain, tahu-tahu udah meninggal. Nah meninggalnya penyebabnya aku sama mama kurang tahu penyebabnya apa gitu. Nah di situ ya nggak mungkin meninggalnya tidak wajar kali ya gitu, cuma kok orang tuanya nggak ngomong, entah malu atau gimana nggak tahu ya. Nah itulah penyebabnya. Makanya saya curiga nih, itu angin jelmaan si Desi yang permalukan saya, menyingkatkan rok mini saya. Nah itu. Nah begitulah kisah nyata yang saya alami, dipermalukan oleh angin gaib. Nah itu. Bye. Kisah nyata aku itu bukan orang lain. Begitulah kisah aku, bye. Guys.